Kami peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 Gelombang 2 Angkatan 3 Kelompok 3 akan menjelaskan tentang nilai dasar aparatur sipil negara. Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan untuk melakukan pelayanan publik dan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, seorang ASN harus mempunyai nilai-nilai dasar, yaitu aneka. Yang pertama, A. Akuntabilitas, merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. 5 langkah framework akuntabilitas yaitu menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, implementasikan rencana aksi yang telah disusun, membuat laporan pelaksanaan aksi, membuat evaluasi dan saran untuk perbaikan aksi yang lebih baik. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah bukti kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap bangsanya sendiri. Beberapa hal mengenai jiwa nasionalisme yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari: mempromosikan Indonesia di sosial media, saling membantu sesama, mengenakan batik, melaksanakan kegiatan ibadah, mengikuti upacara bendera. Nilai dasar yang ketiga, etika publik. Sebagai seorang ASN, kita hendaknya berperilaku, bertindak, dan mengambil keputusan untuk mengedepankan kepentingan publik. Dengan cara yang pertama, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan tepat. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dan yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keahlian. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Komitmen mutu berorientasi pada penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Perilaku yang dapat menunjukkan orientasi mutu antara lain: yang pertama, melayani dengan hati. Yang kedua, melindungi dan mengayomi customer. Pelayanan yang ramah, sikap yang ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat,
berpikir positif, dan membuat nyaman customer. Yang keempat, pelayanan yang cepat dan tepat. Keterampilan berkomunikasi secara efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, komitmen pada kepuasan customer. Nilai dasar yang kelima adalah anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Bagaimana bentuk korupsi yang biasa terjadi di sekitar kita? Korupsi itu tindakan meminta, memperoleh, memberi imbalan, uang, barang, atau keistimewaan bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau tipikor, awalnya yang dibagi menjadi 30 delik tipikor menjadi 7 delik tipikor. 7 bentuk tipikor yaitu: yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, penggelapan dalam jabatan; yang keempat, pemerasan; yang kelima, perbuatan curang; yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang ketujuh, gratifikasi. Contoh perilaku anti korupsi. Sebagai ASN yang menerapkan nilai dasar anti korupsi, kita harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal rekrutmen pegawai, kita harus memprosesnya sesuai SOP tanpa menerima suap atau penghargaan apapun. Nah, itulah sifat-sifat aneka yang wajib dimiliki dan diimplementasikan bagi seorang ASN. Sekian dan terima kasih.